الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahu a'lam. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyatukan hati kita. Allah yang telah menghimpun, mengikat hati yang hidup itu dengan satu kalimat keabadian itu. Kalimatun haqqin la ilaha illallah. Ikatan yang kita yakini akan membawa keselamatan dalam kehidupan ini. Ikatan yang dipertaruhkan sebagai tolak ukur orang itu mau ke surga atau ke neraka. Siapapun yang menerima dan mengikatkan diri dengan kalimatun haqqin la ilaha illallah, jannahlah tempatnya. Dan siapapun yang menolak, mengkufuri kalimatun haqqin la ilaha illallah, nerakalah tempatnya. Satu hari ini alhamdulillah ketika kalimat itu telah kita terima, kalimat itu telah menghunjam di jiwa kita, kalimat itu telah mensebuah, mencengut diri kita, sehingga kemudian kita disebut sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan berikutnya kita menjadi seorang mukmin, kemudian berikutnya kita menjadi seorang muhsin. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan mengelaskan seperti itu. Alhamdulillah kalau posisi kita sudah menjadi muslim, berserah diri, menerima, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menerima kalimat itu konsekuensinya kita tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut muslim. Kemudian dengan kalimat itu setelah muslim menerima bersahadah, yang dengan sahadah itu sudah diharamkan kehormatannya, diharamkan darahnya, diharamkan hartanya. Haram seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, menerima Islam, kemudian ditumpahkan darahnya, direndahkan martabatnya, kehormatannya, dikerjain hartanya, gak boleh. Karena itu sudah menjadi saudara, sudah terikat oleh ikatan itu. Dan hendaknya berikutnya kemudian kita tingkatkan untuk kita benar-benar menjadi seorang yang mukmin, orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh potensinya untuk mengimani Allah, Rasulnya, kitabnya. Kemudian dia berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat itu.
apapun resikonya. Sesungguhnya orang-orang sampai kemudian ada nanti spesifikasi tentang ciri-ciri orang yang mukmin itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu mukmin itu salah satu cirinya seperti itu. Setelah dia beriman kepada Allah, kitab dan Rasulullah, kemudian ketika dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. Langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin klasifikasi kelasnya muslim belum seperti itu. Tapi kalau mukmin, salah satu indikasinya salah satunya seperti itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan tentang Allah, diajak zikir mengingat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika datang kepadanya ayatku, bertambahlah imannya. Banyak kriteria mukmin itu apa yang disebutkan di Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah muhsin, orang yang melakukan islah perbaikan. Dia tidak terima dirinya baik, keluarganya baik. Muhsin itu terpacu untuk menginginkan semua manusia itu ada dalam kebaikan. Karena itu seorang muhsin kemudian tidak memperdulikan apapun, tidak memperdulikan dirinya, tidak memperdulikan keluarganya. Yang dia itu coba seluruh umat, seluruh kehidupan ini menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian dia berjihad. Kita terima Islam Indonesia ini sebab hebatnya para sahabat dulu dalam kategori itu. Dia ikhlas, dia tinggalkan Mekah Madinah, naik perahu yang tidak tahu. Ada yang terdampar di Aceh, ada yang terdampar di Gujarat demi dakwah Islam, demi perbaikan, demi pembebasan bumi Allah dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hutang kita kepada beliau-beliau. Tapi beliau sendiri sebagai dai nggak memperdulikan. Seperti Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah untuk dakwah, menerima Islam, menerima ayat Allah, seluruhnya beliau pertaruhkan. Hartanya, dirinya, pertaruhkan semua. Kemudian Rasulullah tiap hari dakwah seperti itu. Sahabat dakwah seperti itu. Akhirnya kita nerima Islam di Indonesia ini. Padahal kita tahu wahyu turun cuma di 2 tempat, 2 kurun aja antara Mekah dan Madinah itu. Tapi hari ini nyampe ke kita 30 juz. Asbabnya apa? Beliau berdakwah tanpa mengenal Allah. Tidak memperdulikan dirinya, artinya bukan tidak memperdulikan, tapi mempertaruhkan seluruhnya untuk dakwah. Beliau bukan yang tidak ngurus keluarga, sahabat biasa pergi ke pasar, pulang kerja berkeringat. Habis itu sambil dagang dia dakwah, sambil kerja dia dakwah. Ini harus kita ambil peran seperti itu. Karena itu posisi kita apapun nggak peduli. Karena kalimat yang benar, la ilaha illallah, itu diperlukan, dibutuhkan oleh seluruh jagat raya. Kalau jagat raya yang alam-alam itu sudah pasti mereka memuji Allah 24 jam. Karpet ini, tembok ini, langit ini, bumi ini, tanaman ini, binatang-binatang ini. Antara langit dan bumi seluruhnya bertasbih memuji Allah. Sadar dia sebagai hambanya. Ketika langit dan bumi masih bersatu, Allah katakan pada langit dan bumi, kamu mau tunduk kepadaku dengan sukarela atau dengan terpaksa? Kami datang kepadamu dengan sukarela, ya Allah. Sehingga langit dan bumi ini 7 lapis buminya, 7 lapis langitnya, tidak ada yang tidak bertasbih kepada Allah. Tapi kemudian ada manusia yang Allah ciptakan yang paling lemah seperti ini, tapi kemudian justru menjadi penentang Allah. Ya, yang menjadi penentang Allah itulah yang menjadi objek dakwah, agar disadarkan bahwa kita ini sekedar Abdullah,
Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Aku ciptakan manusia itu sekedar dari air yang hina itu. Lalu tiba-tiba dia menjadi pembantahku yang karena itu pagi ini mari kita memuji Allah seperti ini. Kita puji Allah setinggi-tingginya sebagai Al-Khaliq seperti ini. Kemudian menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kecuali kita ini sekedar Abdullah, hamba Allah. Allah lah tetap Tuhan langit dan bumi. Rabbul Alamin itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Kita puji Allah setinggi ini. Karena itu ngaji ini di samping kita berinteraksi dengan isinya dari awal sampai akhir hanya semata-mata memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hendak membangun popularitas pribadi. Tidak hendak membangun apapun terhadap pribadi ini enggak. Tapi kita ajarkan dalam ngaji ini kita hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang pantas untuk dipuji. Sehingga lantang tiap hari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membangun untuk diri kita. Karena sekali lagi kita ini hanya sekedar hamba. Apapun yang dikerjakan, diucapkan oleh manusia tanpa disandarkan kepada Allah adalah batil semata. Dan sekarang banyak kebatilan itu yang tidak kita sadari. Dan kebatilan itu membentuk karakter. Nah, untuk bilang contoh misalkan, ini kata-kata batil tapi sudah menjadi umum itu dianggapnya benar. Wah Pak, lupa Pak Mas Fajar. Maaf Mas Fajar. Misalkan Mas Fajar ini punya rumah mewah gede, mobilnya 10 misalkan. Kemudian kita katakan apa? Mas Fajar kaya raya. Kata-kata benar gak? Menurut zaman gak benar gak? Mas Fajar kaya. Luar biasa. Profesor lagi, Mas Fajar. Pinter luar biasa. Pendidikan sampai tingkat tertinggi, bergelar profesor doktor. Keumuman benar kan? Padahal kalau di kacamata dari sisi tauhid, dari sisi akidah, itu tidak pas. Itu takhruju min afwahihim. Itu sekedar yang diucapkan dari lisannya saja. Karena itu ketika orang mengatakan itu terhadap Qarun, Allah koreksi. Orang-orang terpesona semua itu dengan kekayaan Qarun. Semua kita mengatakan, wah alangkah hebatnya kalau aku, alangkah senangnya kalau aku dikasih seperti Qarun. Tapi kemudian Allah koreksi seluruhnya. Karena yang lebih baik itu adalah wal baqiyatus sholihat, sesuatu yang sudah di sisi Allah, kebaikan itulah yang terbaik. Makanya agar ini dirubah harusnya kata-katanya dirubah. Mas Fajar ini dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesadaran seorang muhsin. Tapi ini saya ungkapkan dulu, nanti prakteknya latihannya bareng-bareng ya. Ini standarnya. Dan ini karena prakteknya luar biasa berat. Untuk bisa mengambil kesadaran itu sampai menghunjam di hati. Karena la ilaha illallah harusnya sampai ke situ. La ilaha illallah itu benar-benar yang mendominasi jiwa ini hanya Allah. Tidak ada yang lain. Karena ketika lihat makhluk, kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hebat sekali Mas Fajar ini. Telah dikayakan oleh Allah dengan rumah mewah, dengan 10 mobilnya. Mas Fajar sudah dipintarkan oleh Allah dengan gelarnya profesor doktor. Nah, sampai di situ. Makanya kita pelan-pelan. Ini di sini ngaji ini membangun akidah. Ini tidak membangun yang lain-lain. Nanti untuk furu'iyah cabang nanti berikutnya.
Tapi kita ingin membangun akidah dulu. Agar benar-benar la ilaha illallah itu mensiplih jiwa kita sampai seperti itu. Dan ini pertaruhan. Karena Allah itu juga pencemburu. Jangan sampai Allah kita dua. Allah sampai mengiklankan diri seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tak ada ilah selain dia. Al-Hayy yang maha hidup. Lebih mengurus makhluknya terus menerus. Semuanya itu Allah yang urus. Lalu kenapa kemudian itu dinisbatkan kepada manusia? Meskipun sekali lagi dalam prakteknya ada kata-kata manusia yang jamak seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampuni yang seperti itu. Karena itu sudah menjadi kejamaan. Yes, istighfar aja, kita banyak nyebut nama Allah aja. Di samping untuk menyebut hal yang salah seperti itu. Meskipun secara maknawi itu salah. Tapi sekali lagi karena sudah menjadi keumuman, mudah-mudahan Allah ampuni itu. Tapi sekali lagi yang penting kita bangun dari awal. Bahwa la ilaha illallah harus mencelup jiwa kita itu sampai seperti itu. Sampai terpampang jelas bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Ini dari awal baru menjelaskan Rabbul Alamin. Belum menjelaskan tentang ilah, belum menjelaskan tentang Al-Malik. Dari awal ngaji sudah pertemuan ke 7 atau 8. Saya baru menyampaikan Allahu Rabbul Alamin. La ilaha illallah dari sisi Allah itu sebagai Rabb. Anu mohon sabar ini karena ini materi cuma nggak nyatet, mungkin harus lupa ya. Jangan disampaikan dulu mungkin lupa, tapi nanti suatu saat kasih ringkasannya. Ini kita tulis ringkasannya biar bapak-bapak megang. Ini penting megang ringkasannya paling tidak. Tapi mungkin kalau sudah 8 kali pertemuan hari ini kalau nggak salah. Mungkin yang dulu lupa. Tapi sekali lagi setiap yang disampaikan kami cuma ingin membangun la ilaha illallah benar-benar ada dalam jiwa kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi paripurna yang Allah utus sebagai keteladanan buat kita semua. Dan Rasulullah menteladankan seperti itu terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Beliau sudah karena saking yakinnya terhadap itu semua, kemudian tidak ada yang kemudian diprioritaskan selain itu. La ilaha illallah demikian luar biasa. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat seperti itu. Karena yakin betul kalimat la ilaha illallah itu kalimat keabadian. Sampai ketika dia di dalam sirah. Karena penerimaan kalimat la ilaha illallah ini pasti dunia ada di telapak kaki. Dalam kondisi Khandaq, perang Ahzab atau Khandaq itu yang kaum muslimin terjepit di Madinah, belum seberapa banyaknya, seluruh jazirah Arab dimotori orang kafir Quraisy sudah menghimpun kekuatan. Di dalam Madinah sendiri Yahudi berkhianat. Yang menerima piagam Madinah ternyata dia berkhianat. Ngirim surat Yahudi kepada kafir Makkah. Silahkan kalian serbu dari luar, dari depan, nanti aku akan tikam muslimin dari belakang. Pengkhianatan Yahudi. Dia kan terima piagam Madinah kan, ayo kita hidup bareng di Madinah. Ini kewajiban kita jaga Madinah. Kita lakum dinukum, kamu silahkan ibadah kami. Tapi ternyata mereka berkhianat. Kemudian sudah terkumpul pasukan Ahzab itu, pasukan koalisi itu. Tapi Rasulullah demikian yakinnya dengan kalimat itu yang telah diterima oleh para sahabat. Diajak rundingan misalnya, gimana ini? Apakah kita mau song-song mereka di luar atau di dalam? Banyak strategi perang yang disampaikan. Ya Rasulullah, kalau kita keluar, kita enggak secara matematis hitungannya tidak ini. Tapi sekali lagi ini hitungan tetap ini. Karena kita punya hujah juga. Ketika rasional itu juga perlu. Makanya kita juga nanti rasional kita pakai, tapi kemudian kita tarik kepada maknawi. Orang jangan bodoh-bodoh amat. Ya Allah kasih akal juga untuk menganalisis. Jangan sampai kemudian kita terjebak
kemudian menjadi fatalis gitu. Tetap sahabat juga menganalisa seperti ya Rasulullah, kekuatan kita cuma sekian, mereka sekian. Kalau di luar itu rasanya nggak imbang. Kalau kita tunggu di dalam, kita berbahaya perang dalam kota. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan yang sepuh-sepuh? Bagaimana dengan kaum hawa, ibu-ibu? Itu Rasulullah sudah mencium tuh Yahudi sudah berkomplot. Nah, akhirnya Salman ya Rasulullah, bolehkah mengutakan, oh silakan Salman. Kalau kondisi seperti ini, kita lihat pintu Madinah itu cuma dari depan doang. Bagaimana kalau jalur masuk ke Madinah ini kita gali parit? Itu yang dikerjakan di bangsa kami di Persia dulu. Dia Salman kan putranya raja Persia, tapi demi Islam dia rela jadi budak. Nanti saya ceritakan tentang Salman Al-Farisi, bagaimana untuk menerima la ilaha illallah itu sampai dia jadi putra gubernur, nanti demi mencari Rasulullah sampai dia rela jadi budak. Yang penting aku sampai ke tanah yang ada di ciri-cirinya di kitab yang dia tahu. Sampai seperti itu. Akhirnya Salman usul seperti Rasulullah, ini pintu kan cuma satu, kita gali sepanjang itu. Bayangkan sekitar 6 kilo. Dan lebarnya berapa? Lebarnya itu kalau kuda terbaik lompat itu paling enggak cuma kaki depannya nyampe, kaki belakangnya enggak bisa. Lebarnya itu sekitar 3 meter. Bayangkan dalam kondisi dingin, paceklik, enggak ada stok. Yang di dalam kota sudah terkepung seperti itu, sahabat siang malam menggali parit itu. Malah disebut perang Khandaq karena perang parit. Karena sahabat membuat parit seperti sepanjang jalan paling pintu Madinah itu 6 kilo. Kan sekelilingnya kan gunung, susah terjal, nggak bisa kuda naik. Itu digali. Dan subhanallah, betapa terperanjatnya pasukan Asad ketika tiba-tiba melihat seperti itu. Kuda yang terbaik nyolot nggak nyampe, kakinya paling kaki belakang nggak nyampe. Nah, itu dijaga di situ. Subhanallah. Tapi ketika pas bongkar itu ada batu yang sangat keras, yang nggak dipecahkan sahabat nggak bisa. Akhirnya sahabat Salman, ya Rasulullah itu ada, kan Salman langsung ditunjuk jadi pimpinan proyeknya. Karena dia kan yang tahu, yang punya usul strategi perangnya orang Persia. Jadi Yus, pokoknya Salman setuju aku. Itu ada batu di tengah yang nggak bisa dipecah oleh sahabat. Sampai kemudian Rasulullah sendiri turun tangan. Mana batu yang nggak bisa dipecah itu? Mana pinjam kampaknya, pinjam padu godamnya. Ketika Rasulullah hantam tuh cipratan api itu dari bumi sampai ke langit. Rasulullah bertakbir dan mengatakan apa? Kunci-kunci Romawi ada di telapak kaki umatku. Dihantam lagi, api ke langit-langit. Rasulullah katakan apa? Kunci-kunci perbendaharaan Romawi ada di bawah telapak kaki umat, di telapak kaki kami. Bayangkan, pada ketika itu baru ngadepin kafir Mekah sama sekutu-sekutu, belum menghadapi Persia Romawi. Pada dunia ketika itu cuma dibagi Romawi sama Persia doang. Dunia ini dibagi dua, separuh dikuasai Romawi, separuh dikuasai Persia. Tapi dalam kondisi lapar terjepit, Rasulullah yakin betul dengan kalimat la ilaha illallah itu diterima oleh umat ini. Kemudian apa? Persia bisa ditaklukkan, Romawi bisa ditaklukkan, dan itu menjadi kenyataan. Jangankan cuma Asad, jangankan cuma pasukan kafir Mekah, kabilah-kabilah yang ada yang membenci Rasulullah, sampai Yahudi di Madinah, sampai Rasulullah sudah perkirakan dengan kalimat la ilaha illallah itu dunia di bawah telapak, dan itu menjadi kenyataan. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, Persia sudah bisa ditundukkan. Madain, ibu kota Persia yang di seberang sungai Tigris, Irak itu sudah bisa ditaklukkan. Kisra, raja-raja Persia
dengan segala kemewahannya, terakhir tuh Hormuzan sudah bisa dilucuti dari kekuasaan untuk bisa menerima Islam. Itulah semangat la ilaha illallah dalam berdakwah itu seperti itu. Karena apa? La ilaha illallah itu membebaskan manusia dari perbudakan apapun kecuali hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah la ilaha illallah dari sisi itu. Nanti akan kita kembangkan terus dari sisi yang lain. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan kita baca dulu umul kitab suratul Fatihah. Mohon ditirukan. Maaf. Kita baca suratul Fatihah dulu. A'udzu